Bro Arifin, luar biasa Bro Arifin. Oke. Ya, salam buat Pak Amin. Ya, Iya, Bro Herman. ya nggak salam buat Pak Amin. Ya, Salam. dulu waktu ke Jakarta pas ketemu Pak Ali sama ini Bu Susan, tapi nggak ketemu Pak Amin. Oh, Ya, oh, Pak ini Pak siapa? Pak Herman. ya saya Herman Pak. Dulu Oh, tuh Pak yang Herman, apa kabar? Iya, ya ketemu baik, lagi ya. baik. Ya, ada Iya, titip iya, salam iya. juga dari Bu Lince dari Ketapang, Kalimantan Barat buat Pak Amin. Oh, iya, ya, thank you Pak, thank you. Ya. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Kok dunia kecil banget ya. Kita ketemu lagi. Small world. Ya. Iya, iya, iya. Ini ada Pak Arman juga bermasuk Pak Halo. Arman. Halo. Sorry telat. It's okay Bro Arman. Untuk teman-teman yang ada di Australia, Happy Australia Day hari ini. Siapa yang sudah menjadi Australian citizen angkat tangan? Wow, banyak juga nih ya. Luar biasa nih. Oke. Oi. Oi. Ya, kita akan langsung saja kita akan menyaksikan video Mars FGB MFI. Jadi ini video ini sebelum kita putar lagunya sudah ada dari pusat. Nah, kita aransemen ulang dengan musik yang berbeda dari pusat dan juga kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau saudara ke Indonesia atau di Indonesia, Mars FGB juga ada tapi dalam bahasa Indonesia dengan aransemen yang berbeda. Nah, kita sudah buat khusus ini dari ANZ di bawah kepemimpinan Pak Adam, ANZ 2020 sampai 2024 ada videonya. Silakan Pak Adam, tolong Pak Adam. Thank you Pak Adam.
mission that we sing, the mission that we reach, FGBMFI. Let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Testify for the name of God. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. Amen. With the garment of praise and the helmet that saves, here we are the army of our God. When the road is full of twists and the soul keeps rumbling, here we are still standing firm and sure. Testifying for our God that Lord Jesus is the one and only way, giver of eternity. There is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God who reigns. Jesus, you're the God who reigns. Wow, thank you Pak Adam. Ini kita kalau ada pertemuan lagi onsite, jarang kita nyanyiin ya Pak Adam, Marsnya ya. Di virtual ini jadi sering mendengarkan. Mungkin lama-lama kita bisa hafal nih ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengar visi misi dari Bro Yosef. Bro Yosef, sebentar sebelum Bro Yosef ada visi misi, saya akan sambut dulu nih ada Pak Vincent. Halo Pak Vincent, apa kabar? Pak Arto, selamat. Halo, iya. Nah, Pak Arto baru muncul, sorry, barusan saya ngeteks. Halo Pak Arto. Halo, Pak apa Vincent. kabar? Oke. Selamat siang. Bung Karto, Iya. shalom Pak Vincent. Selamat siang. Selamat sore. Ya. Sore. Sore, siang. Oke, selamat sore semuanya, selamat malam. Oke, baik Pak Yosef, silakan Bro Yosef untuk visi misinya Bro. Terima kasih Bro Halim. Selamat malam buat yang di Sydney dan selamat sore pada yang ada di Indonesia. Kita semua pria-pria yang terbahagia pada hari ini berkumpul kembali, dan saya sangat bahagia dikasih kesempatan untuk membawakan visi dan misi pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan visi dan misi dan juga apa itu sebenarnya kepanjangan dari FGB MFI. So pertama-tama kita akan kembali kepada cerita pertama kali Visions yang pada tahun 1952. Pada saat itu ada hamba Tuhan yang bernama Demos Zakarian lagi berdoa di ruang tamu, dan tiba-tiba dia mendapat suara dari Tuhan yang berkata, "Anakku, aku mengenalmu sebelum engkau dilahirkan. Aku telah menuntunmu di setiap langkahmu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu tujuan dari hidup." Seketika itu juga badan Pak Demos Zakarian merasa rohnya terbang tinggi dan meninggalkan tubuhnya, dan dia berada di atas langit dan dapat melihat seluruh benua dan bumi segala isinya. Dan dia melihat bahwa banyak pria-pria yang wajahnya kelihatan takut, wajahnya kaku, dan tanpa kehidupan, yang tangannya seperti terbelenggu oleh rantai, dan juga mereka dingin seperti es yang dalam sebuah badai salju. Dan seketika itu juga dia berkata kepada Tuhan, apa yang terjadi, dan Tuhan tolonglah mereka. Dan seketika itu juga ada suara Tuhan yang mengatakan bahwa, "Anakku, apa yang kau lihat selanjutnya akan terjadi." Dan seketika juga rohnya beliau terbang lagi ke atas dunia dan seakan-akan lagi mengitari bumi, dan dia melihat ada sesuatu yang berubah. Dia melihat bahwa orang-orang yang berjuta-juta tadi yang di bumi, yang pada pria-pria tadi, tampak berbeda. Es yang telah meleleh, rantai yang telah patah, dan mereka juga penuh dengan sukacita. Tangan yang terbelenggu sekarang telah bebas dan terangkat ke atas.
sekarang mereka tidak lagi sendirian, tetapi terhubung dalam sebuah jalan komunitas yang saling mengasihi dan menghormati. Dan ya, tujuan FGB MFI itu adalah kita menjangkau kaum pria untuk menjadi pria yang takut Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, seseorang dapat menjangkau teman-teman mereka dalam lingkungan sosial, budaya, dan bisnisnya. Ada juga tujuan lainnya adalah menyediakan sebuah komunitas di antara banyak orang di berbagai tempat yang tidak berasosiasi dengan denominasi gereja tertentu, tetapi mereka bekerja sama dengan berbagai denominasi dan mendorong anggotanya untuk aktif dalam berjamaat di gerejanya. Adapun misi dari FGB MFI itu sendiri adalah menjangkau kaum pria dari segala suku bangsa untuk Yesus Kristus, dan juga memanggil kembali yang terhilang kepada Tuhan, membantu kaum percaya untuk dapat dibaptis dalam Roh Kudus dan bertumbuh lebih dalam secara rohani, dan melatih dan melengkapi kaum pria untuk dapat memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Dan juga misi utama FGB MFI adalah untuk memanggil dan membawa para pria kepada Tuhan untuk diberkati dan juga menjadi berkat pada sesamanya. Dan juga saya akan menjelaskan di sini panjangan FGB MFI itu sendiri. FG artinya full gospel, bahwa kami itu percaya bahwa Alkitab secara utuh keseluruhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebagai firman Tuhan yang harus dijalankan. Kami juga meyakini adanya mukjizat kesembuhan, kelepasan, keselamatan, baptisan Roh Kudus. Jadi kita semua adalah para pria yang bukan hanya berbicara tentang Tuhan dalam hidup, tapi juga mengalami sendiri dalam hidup kita. Dan di bisnis adalah menjadi member adalah kaum pria yang memiliki usaha atau pekerjaan atau profesi sehingga dapat membiayai menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Men sendiri artinya kita sebagai kaum pria adalah kepala iman, nabi bagi keluarganya atau perusahaan yang dipimpinnya, bagaikan sebuah lokomotif bagi gerbong yang di belakangnya. Jika seorang pria bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Fellowship artinya kita mengadakan perkumpulan atau melakukan persekutuan, bukan ibadah. Sehingga kami bukan institusi gereja dan tidak akan pernah mendirikan institusi gereja. Para member terdiri dari berbagai denominasi gereja. Oleh karena itu, kami tidak akan mengadakan kegiatan atau persekutuan atau pada hari Minggu atau bertepatan pada hari raya keagamaan lainnya. Pertemuannya pun diadakan di tempat-tempat yang netral seperti restoran, rumah makan, dan hotel. Dan terakhir ada internasional. Jadi internasional FGB MFI ini bersifat global, internasional. Telah lahir lebih dari 185 negara dan tersebar di seluruh Indonesia, dan sekarang kita di Australia mulai tersebar di mana-mana. Di Sydney, di Melbourne, di Perth. Ya, terima kasih. Itulah visi misi dan arti dari FGB MFI itu sendiri. Oke, mana jempolnya buat Bro Yosef? Jempolnya. Waduh. Bro Yosef luar biasa nih. Bro Yosef itu sebagai Vice Chapter President dari Millennial Chapter. Ya, waktu pertama kali ketemu, kayaknya waktu visi misinya masih sekarang semakin lancar nih bro. Wah, istimewa nih, kayaknya nggak ada komanya ini. Bentar lagi mesti di nasional bicaranya nih. Waduh. Thank you Bro Yosef, sangat jelas sekali, sangat detail sekali, luar biasa. Saya mau mau menyambut ada Bro Herman juga nih, yang N-nya 1. Herman halo bro. Welcome bro. Sini. Ya, jadi malam hari ini kita ada pria-pria yang hebat nih ya. Nanti kita akan mendengar kesaksian dari 2 pria hebat. Ada Pak Taufik, ada Pak Daniel Sanusi. Tapi sebelum kita mendengar mereka berdua mau kasih kesaksian, yuk kita siapkan hati kita dulu ya. Kita mau mendengar pujian. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Nanti Bro Wi akan memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya, Bro Wi tahan lu sebentar. Kalau kita berkumpul itu ada yel-yel nih dari Full Gospel nih biasanya. Ya, dari kalau MC-nya bilang gini, be strong in the Lord. Nah, audiensnya, pria-prianya bilang FGB man, ya kan?
Nanti kalau MC-nya bilang FGB Man, pria-prianya be strong in the Lord. Nah, sekarang saya mau coba nih. Boleh nggak minta tolong semua dibuka speakernya deh, untuk malam hari ini dulu, biar kita yel sama-sama. Dibuka speakernya ya. Oke, saya mau panggil dulu. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Luar biasa. Oke, terima kasih. Boleh di-mute kembali. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bro Widarma, silakan bro. Ya, halo semua. Gak berasa ya kita udah di tahun 2022 sekarang nih. Bahkan Januari aja udah mau habis. Saya mau ngajak kita untuk semua mengucap syukur dan menghitung berkat kita sepanjang tahun ini, setiap musim yang telah kita lalui. Mari kita tetap mengucap syukur untuk semua kesehatan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Amin. Kasih Tuhan luar biasa, lebih luas dari samudra. Amin. Terima kasih Bro Widarma. Oke, langsung saja saya akan panggil pria yang hebat nih, Bro Taufik Tenggara. Bro Taufik, silakan Bro Taufik. Mungkin sebelum kasih kesaksian, boleh share singkat dulu nama atau tinggal di mana atau pekerjaannya sebagai apa. Silakan Bro. Oke, terima kasih Bro Halim dan untuk semuanya salam kenal. Saya Taufik Tenggara, panggilan Kristiani saya Immanuel. Jadi saya bergabung dengan FGBM FI ini diundang oleh Pak Presiden tuh, Pak Presiden Adam. Nah, kita ketemu di IBC Indonesia Australia
pada saat itu Pak Edem mencoba men-tag saya dan saya hadir pada pertemuan bulan lalu kalau nggak salah ya Pak. Terima kasih. Ya, untuk kesempatan hari ini terima kasih saya dipercayakan. Sebelumnya tadi saya harus memberitahukan saya ini datang ke Australia tahun 2007, 2008 kalau salah. Nah, saya ini korban diculik istri. Jadi saya datang tahun 2008 dengan spouse visa dengan istri dan sampai sekarang gitu. Nah, pekerjaan yang saya alami itu seperti apa ya? Kalau kita bilang mencoba apa saja sudah, dan sekarang saya puji Tuhan setelah mempunyai usaha transportation dan tour. Nah, dengan adanya usaha ini saya mencoba menghadapi masalah yang ada terjadi saat ini. Nah, kalau hari ini saya disuruh memberi kesaksian, sebenarnya saya mencoba memberanikan diri seperti tema hari ini, berani berubah. Saya sudah lama tidak bicara di depan umum seperti ini, tapi sekarang saya mencoba dengan grup terhormat ini. Nah, kesaksian yang saya coba bawakan yaitu tentang papa saya. Nah, saya itu benar-benar menyatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kepada saya, karena papa saya itu sekarang sudah sekitar 22 tahun mengalami stroke. Di tahun 2000 awal beliau mendapatkan stroke ini, itu saatnya saya waktu wisuda di Untar Fakultas Desain. Saya pada saat itu menangis. Saya karena mau papa saya melihat saya wisuda yang di mana anaknya ini berhasil. Karena beliau berjanji, memberikan pesan, saya mau melihat anakku, untuk wisuda, dan papa mau berdiri di depan seluruh orang-orang bahwa kau lulus terbaik. Nah, pada saat itu tahun 2000 saya menangis. Kenapa saya bilang ini terjadi di mana saya belum wisuda, kalau nggak salah itu 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, saya lupa. Papa saya terbaring di rumah sakit. Dan saya pada saat itu menangis, dan saya cuma bisa berdoa, bro-bro dan bapak-bapak di sini. Karena hanya beliaulah yang bisa mengabulkan doa saya, permintaan saya untuk papa saya sembuh. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengatur hal itu menurut saya. Nah, pada saat itu saya berdoa, dan akhirnya 1 bulan setelah di rumah sakit, papa saya bisa balik ke rumah dengan kondisi stroke-nya. Nah, pada saat itu papa saya sudah bisa terapi, lalu berjalan. Itu saya bersyukur sekali. Karena di waktu saya wisuda, saya bisa membawa papa saya melihat saya wisuda. Dan saya lulus terbaik pada saat itu. Dan saya membayar janji yang papa saya pesan. Jadi saya waktu itu di Fakultas Desain saya lulus terbaik. Karena kan kalau di Untar tuh yang lulus terbaik dipanggil ke depan dan dikasih piagam langsung sama dekan, ya kan. Nah, lalu setelah sekian lama berjalan, papa saya masih mengalami stroke. Kita terus menjalani hidup itu. Jadi kondisi beliau makin lama, makin tahun ke tahun membaik. Tapi tahun 2015, 2016, papa saya turun lagi kondisinya, kritis. Dan itu saya sudah ada di Australia. Jadi ini saya skip aja ya, karena panjang sekali kalau saya ceritain dari tahun 2000 sampai 2015. Karena pada saat
papa saya baru pertama ke Australia itu tahun 2013. Nah, papa saya 2013 saya berjanji mau ajak beliau kembali. Tapi tahun 2015-16 beliau jatuh lagi, penyakitnya tambah down. Nah, di situ saya berdoa lagi. Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan, semangatkan dan kuatkanlah semangat hidup papa saya. Nah, Tuhan menjawab sekali lagi permintaan doa saya untuk menguatkan papa saya menjadi semangat hidup. Di samping itu saya ada keluarga, saudara-saudara saya yang membantu, terutama abang saya yang dokter di Jakarta, yang menguatkan dan membantu segala penyembuhan dalam papa saya. Tanpa beliau juga saya terima kasih sama koko saya tidak bisa tercapai sampai saat ini. Sampai terakhir yang turun lagi kondisinya makin kritis, itu tahun 2020, di mana pandemi COVID ini terjadi. Saya sudah hampir 2 tahun lebih selama pandemi tidak balik Indonesia. Tahun 2020 di bulan April itu papa saya mengalami krisis yang paling dahsyat. Jadi koko saya sudah mempersiapkan segalanya. Mungkin ini adalah jalan terakhir atau kehendak Tuhan untuk panggil papa saya. Tapi saya nggak putus atau nggak berhenti di situ untuk berdoa dan minta kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu baik dan pasti menjawab anak-anaknya punya permintaan. Untuk siapa saja, mungkin untuk grup-grup yang di sini juga, untuk mengabulkan permintaan kita. Dan kita percaya atau kita yakin kehidupan manusia itu di tangan Tuhan. Tapi boleh kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kita yang maha baik, Yesus yang maha baik, untuk saya bisa bertemu lagi kepada Bapa saya. Dan itu terjadi. Jadi berkali-kali saya memberi kesaksian di sini, saya berdoa karena COVID ini yang membuat kita semua berpisah sama keluarga, saudara yang di Indonesia maupun teman-teman, tapi tidak membuat kita putus asa. Jadi kalau dibilang dulu dan sekarang saya sesuai dengan saya punya background, itu yang harus kita rubah. Dulu saya tidak terlalu percaya kalau Tuhan itu bisa membantu kita. Tapi setelah kejadian yang kalau kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, itu pasti jawabnya. Dan inilah kondisi terakhir papa saya, kalau saya kasih lihat di fotonya, ya. Dan saya masih bisa WhatsApp, tapi beliau hanya sekarang bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nah, kalau permintaan saya begini, Bro dan Bapak-bapak di sini, minta lagi pada Tuhan. Saya percaya beliau itu baik, Tuhan itu baik. Saya masih bisa dipertemukan oleh beliau tahun ini untuk pulang ke Jakarta. Karena hanya beliaulah saya bisa di sini. Hanya beliaulah yang bisa membuat saya sekarang ini. Tidak ada siapapun. Tuhan itu hanya untuk menggait kita menjalani hidup yang sebaik-baiknya dalam kehidupan di dunia ini. Saya percaya itu. Kuasa Tuhan tidak akan putus. Dan saya percaya permohonan doa saya kepada beliau, kepada Tuhan selalu dijawab, ya sampai saat ini.
Jadi pesan saya, dengan percobaan kita selama hidup ini, yang dimana seluruh dunia diberikan percobaan dengan melanda COVID, banyak saudara yang telah meninggal, orang tua, terutama mohon maaf bro Ivan, ibu mertuanya yang juga baru meninggal. Kita mendoakan pasti Tuhan ada rencana yang lebih baik. Untuk itu, saudara-saudara, sekali lagi dengan percobaan yang kita hadapin ini, jangan pantang menyerah. Kita mencoba membawa hidup ini terus menjadi indah. Dan kita berharap kita semua di sini bisa bersatu, menguatkan satu sama lain. Seperti yang saya lakukan pada papa saya, setiap WA call, setiap hari saya menguatkan beliau supaya bisa menunggu saya untuk datang melihat beliau kembali. Karena itulah kerinduan yang terjadi antara anak dan orang tua. Kita ini dipisahkan seperti tidak tahu, ini rencana Tuhan juga. Tapi kita hanya bisa menjalani hidup ini seperti yang kita hadapi masing-masing di antara hidup kita dan keluarga. Saya rasa itu saja yang saya bisa bagikan cerita pada kalian semua. Karena hanya dengan Tuhan kita bisa berpangku kehidupan kita. Terima kasih bro semua. Baik, Bro Taufik, luar biasa Bro Taufik. Satu kata yang bisa saya katakan bahwa Tuhan itu baik ya bro. Percaya bahwa firman Tuhan bilang istilahnya kita punya iman sebesar biji sesawi pun pasti bisa memindahkan gunung. Saya percaya setiap apa yang sudah Bro Taufik doakan selalu pasti akan Tuhan beri yang terbaik buat Bro Taufik. Amin. Juga. Amin. Nanti sama-sama kita semua dari AS akan berdoa sama-sama buat papanya Bro Taufik juga. Oke. Thank you Bro Taufik. Tuhan berkati Bro Taufik. Luar biasa kami diberkati. Amin semuanya. Oke, pria. Ini malam hari ini ada Pak Vincent Wijaya. Ya, saya akan perkenalkan dulu. Jadi kalau Australia dan New Zealand itu regional presidennya itu Pak Adam. Jadi bosnya Pak Adam. Oh Tapi iya. secara nasional itu ada Pak Vincent sebagai national vice president. Jadi beliau yang membawahi Kalimantan dan Australia, New Zealand. Nah, malam hari ini sebelum saya undang Bro Daniel, saya akan undang Pak Vincent dulu. Pak Vincent, halo, apa kabar Pak Vincent? Yes, selamat sore Pak semuanya. Vincent, selamat sore. Boleh share Pak apa yang terjadi di Bali nih Pak? Kesaksiannya Pak, singkat Pak. Katanya mau pergi Pak. Be strong in the Lord, active man. Baik, selamat tahun baru ya, tatap muka baru pertama kali ini. Kangen juga ini dengan teman-teman semua. I'm glad that 23 orang ikut, berarti makin moving forward nih, makin tahu maju. Hampir semua terwakili ya, kecuali mungkin Melbourne masih belum ya Pak ya, Pak Adam ya. Belum Pak. Baik. Nah, saya sedikit cerita tentang di Bali ya, NLG ya, National Leader Gathering. Memang kalau NLG itu kan sudah dari mulai zamannya Pak Ardian. Setiap tahun itu pasti ada National Leader Gathering. Biasanya awal bulan tahun ya, jadi bulan Januari biasanya. Dan yang dipaparkan adalah lebih banyak dari National Board, apa yang mereka telah lakukan di tahun 2021 dan apa yang akan mereka lakukan di tahun 2022. Dan juga ada beberapa perubahan-perubahan yang ataupun tambahan yang mereka akan jalankan untuk tahun 2022. Contoh untuk tahun 2022 ini, dari National Board sudah membentuk badan percepatan pembentukan chapter ya, percepatan BPMC ya,
Jadi badan ini tugasnya adalah membantu regional-regional yang nggak bertumbuh ataupun tanda petik mengalami penyakit 4L, letih, lesu, lemah, letoy gitu ya. Ini sama seperti dulu waktu zamannya Pak Ardian, Special Force betulnya ya. Badan Percepatan Pembentukan Chapter yang diketuai oleh Pak Andreas Adi Wijaya. Beliau sekarang dari TNT moving ke departemen baru ini. Departemen ini sifatnya adalah ad hoc ya, ad hoc. Jadi kalau sudah selesai ya dibubarkan gitu. Bukan seperti TNT atau Departemen Doa ataupun AFL. Dan dibagi dua, wilayah barat dan wilayah timur. Nah, untuk kita betul-betul new official officer itu Alex Kurniawan itu mungkin akan lebih membantu kepada ANZ juga ya, termasuk Kalimantan. Tugas-tugas baru sudah di set up, yaitu dengan mereka, dengan tim baru khusus untuk Kalimantan. Lain-lain sebetulnya karena Arpi juga Pak Adam nggak sempat hadir karena situasi yang tidak memungkinkan, dan juga Pak Cahyono juga enggak. Jadi saya mewakili ANZ juga Kalimantan Tengah dan Selatan. Nggak banyak yang dibahas sih sebetulnya. Lebih banyak kepada pemaparan National Board di tahun 2022 dan juga tentang pembentukan atau bukan pembentukan ya, pillars membership ya. Jadi di FGBMFI itu ada yang namanya pilar membership, yaitu keanggotaan pillars, di mana itu yang menyokong, menopang FGBMFI dalam khususnya dana ini digunakan untuk pembangunan gedung di kemudian hari dalam hal dibutuhkan, dan dana tersebut juga untuk membantu hal-hal yang dianggap sangat perlu untuk operasional. Untuk menjadi anggota Pillars itu 100 juta, dan itu berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan kepada anak atau cucu, dan sebagai Pillars member dibebaskan seumur hidup untuk semua aktivitas termasuk regional convention. Dan itu sifatnya seumur hidup ya. Nah, sudah ada kalau nggak salah ada 24 member Pillars sejak mulai zaman Pak Ardian, dan terbuka juga untuk umum. Jadi umum yang mau yang simpatik dengan kegiatan Full Gospel bisa menjadi Pillars ya. Jadi contoh seperti Pillars anggota umum adalah seperti Pak Wilson, itu juga anggota Pillars ya, walaupun nggak duduk di dalam kepengurusan National Board. Pak Wilson pribadi. Oke, saya rasa itu aja. Apalagi ya, karena kalau diterangkan semua kan mengulang kembali. Intinya adalah kemudian ditutup pada waktu hari Sabtu itu ada Christmas gathering, Christmas drive kita ngomong. Pembicaranya Pak Timotius Arifin, dan beliau berbicara mengenai 5G ya, 5G, 5G, karena generasi 5G itu mulai dari good man sampai great man, godly man, dan akhirnya sampai ke governor. Governor itu hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Jadi ada 5G.
Tapi rekamannya ada di Pak Guntur nanti kalau mau ya. Oke. Saya rasa overall cukup banyak kemajuan yang diperoleh selama tahun 2021. Saya juga kemukakan mengenai ANZ, bahwa ANZ semakin lama semakin solid, dan minta dukungan doa dari teman-teman National Board, juga dukungan secara resmi banyak dikunjungi untuk ANZ. Jadi termasuk BPMC itu ya, BPMC akan mengunjungi ANZ. Oke, itu aja. Saya rasa all in all so far good. Oh iya, ada 2 MVP yang mengundurkan diri karena masalah keluarga, yaitu Pak Kis karena beliau juga udah usianya 75-76, ingin merawat istrinya yang tengah sakit ya. Jadi harus fokus. Lalu satu lagi Pak Hamdani. Pak Hamdani juga masalah keluarga ya. Jadi dia harus fokus beresin juga masalah keluarga. Jadi ada 2 MVP. Pak Alex Satyo Prayoga merangkap apa yang ditinggalkan oleh Pak Kis, ya, yaitu Jakarta dirangkap, Jateng dirangkap. Kalau untuk Pak Hamdani belum ada penggantinya, belum ada perangkapan. Oke, teman-teman, sebentar saya akan jalan, tapi saya akan coba ikutin melalui HP. Ya, ini masih di rumah sekarang. Sebentar lagi saya jalan, tapi saya mungkin dengerin aja ya, karena akan ada meeting lagi. Thank you so much untuk teman-teman semua yang luar biasa. Saya percaya ANZ juga dari waktu ke waktu akan sangat maju. Pak Vincent, tanya sedikit Pak. Iya Pak. Tanya Pak Vincent. Itu Ya. Pak Alex Kurniawan udah banyak yang teman-teman di ANZ kenal atau bagaimana? Saya kenal. Nggak, maksud Ya. saya bisa diminta nggak berbicara supaya lebih kenal lagi daripada apa yang demo. Boleh. Sabtu depan, Rabu depan aja, Rabu tertentu yang masih kosong. Oke. Panggil dia aja Pak Jeffrey. Ya, Saya dulunya Pak Alex Kurniawan itu dulunya adalah regional presiden DKI 2 itu. Bagus dulu. Chapter yang paling banyak. Minta firman Tuhan nih Pak ya. Boleh. Nanti saya ngomong dengan Alex ya. Masih muda, mid 40 something gitu ya, mid 40. Ya, supaya bisa lebih kerjasamanya bisa lebih erat dengan. Boleh sekali. Saya akan teks Alex ya. Tinggal saya tunggu kabar dari Pak Adam aja tanggal berapa. I will text him. Oke, thank you Pak Vincent. Oke, teman-teman. Oke. Ya, saya akan ngikutin via handphone. Ini di rumah sekarang, mau jalan. Iya Pak Vincent, ini ada Pak Amin nanti yang bicara Pak. Oke, Pendeta Amin. I will listen. Oke, thank you Pak Amin. Ya. Thank you Pak Vincent. Oke, God bless. Thank you Pak Vincent. Oke, Pak Vincent. Bye. Teman-teman, sebagai informasi saja, kalau di Indonesia itu, kalau kita join di Full Gospel itu banyak sekali benefitnya, kayak semacam diskon di mana. Waktu tahun kemarin saya ikut regional tuh banyak sekali. Nah, mungkin tahun 2022 ini saya akan tanya ke Pak Adam atau Pak Vincent, bisa nggak nih kita yang di Australia juga dapat benefitnya Pak Adam, supaya bisa menjangkau pria-pria, ada diskon apa gitu Pak Adam yang kita bisa bikin hubungan. Ini mesti di teks nanti ke NP kita. Oke, ya, saya akan bicara dengan NP. Ya, oke brother. Nanti lewat HP ya. Oke, thank you. Ya, thank you Pak Vincent ya. Oke, bye. Oke, pria-pria yang terbahagia, kita akan mendengar lagi satu kesaksian dari pria yang hebat yang kedua, yaitu Bro Daniel Sanusi. Bro Daniel, apa kabar Bro? Wah, halo, selamat sore teman-teman. Iya, oke, sambil Bro Daniel. Iya, berisik nggak ya? Berisik apa jelas suaranya? Suaranya oke, cukup Bro. Cukup. Oke ya, oke. Soalnya sambil supervisi anak ini di taman. Iya, Daniel, boleh share dulu nama, pekerjaan, atau Bro Daniel adalah sebagai chapter presiden dari Northwest. Ya, silakan Bro Daniel. Ya, saya Daniel, chapter presiden Northwest. Istri 1, anak 1, tinggal di Schofield. Pekerjaan di bidang real estate dan ada part time juga, saya Uber driver ya, sama package delivery.
Saya di Sydney ini dari high school dari tahun 96, tapi sempat ke Indonesia 2011 sampai 2020 kemarin di Jakarta. Temanya hari ini berani berubah. Saya coba merenungkan ya dalam pengalaman pribadi saya. Rasanya kurang tepat kalau berani berubah untuk saya ya. Mungkin lebih halus sedikit, memberanikan untuk berubah. Karena sepertinya nggak berani-berani amat, tapi memberanikan ya, karena harus berubah. Saya dibesarkan di keluarga Katolik, aktif juga dulu pelayanan musik ya di pemuda. Cuman sempat waktu di Australia pun high school sempat pelayanan, cuman pada waktu kuliah sempat vakum. Justru calon istri yang lebih rajin ke gereja pada saat itu, masih pacar ya pada saat itu ya. Jadi waktu itu saya masih merasa saya dari kecil, dari lahir udah Katolik, sekolah Katolik segala macam, sampai SMA kurang lebih udah ngerti lah ya. Jadi istri kan latar belakang dulu Buddhis, sekolah Buddhis. Jadi ya udah gantian lah, kamu yang ini gitu loh. Kamu yang belajar, saya kurang lebih udah ngerti. Nanti kita diskusi lah. Jadi ya pengalaman pribadi mungkin sedikit ada ya waktu pas muda, cuman berbeda gitu ya. Karena situasi dan keadaan pada waktu itu saya itu harus bagaimana ya, sedikit tidak sesuai dengan keinginan dari orang tua. Jadi waktu pas ketemu yang sekarang calon istri saya ini, orang tua kurang setuju sebenarnya. Jadi, tapi saya tetap respect mereka, walaupun saya tidak setuju dengan pendapat mereka, tapi saya tetap respect. Jadi ya saya memberanikan diri pada saat itu ya untuk berdiri sendirilah. Jadi tidak disupport dari keluarga. Waktu itu saya baru lulus SMA, jadi baru mulai kuliah. Jadi pada saat itu ya sambil kuliah sambil kerja lah begitu. Jadi tidak disupport orang tua. Ya orang tua support sedikit-sedikit lah seadanya. Jadi lebih berjuang sendiri, yaitu memberanikan diri ya karena keadaan untuk berubah. Jadi tidak nyaman juga. Cuman saya itu kembali untuk mengenal Tuhan Yesus itu pada saat setelah menikah dan mau mempunyai anak. Jadi thanks Jesus juga, jadi diberikan guidance ya jadi karena waktu itu dengan orang tua hubungan walaupun tetap respect, tetap ada hubungan, tapi ya sempat ada nggak enaknya, jadi sempat sedikit renggang. Cuma karena saya waktu itu mau punya anak, saya juga kenal full gospel juga. Jadi waktu saat itu saya bingung gitu kan, dari kecil Katolik tapi istri ke Katolik itu kurang bisa paham, dia lebih cocok ke Kristen. Waktu itu dengan ketemu komunitas full gospel itu banyak teman-teman dari berbagai macam gereja, jadi bisa banyak tukar pikiran. Akhirnya bisa menentukan gereja yang cocok untuk kami yang mana, karena untuk anak perlu ada guidance dari kecil. Ya pelan-pelan saya belajar kembali, mengenal kembali Tuhan Yesus. Puji Tuhan itu ya hubungan dengan keluarga besar itu, papa mama itu mendekat kembali ya, puji Tuhan. Karena ya firman dari Tuhan itu kan sesuatu yang di luar akal, nalar dan kemampuan manusia kadang ya. Ya jadi kita ikuti aja perlahan-lahan walaupun tidak sempurna.
somehow itu dijalankan, itu ada pemulihan. Puji Tuhan. Jadi ya demikian ya, saya punya kesaksian singkat. Jadi kalau makanya temanya sedikit ini ya, saya memberanikan untuk berubah itu karena keadaan ya, untuk pribadi. Cuman ya thank you Jesus, mencoba mengenal Tuhan lagi, udah hubungan dengan keluarga besar dipulihkan. Begitu saja kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya. Wow, thank you Bro Daniel. Luar biasa, Tuhan pasti akan campur tangan lebih lagi bro. Saya percaya ketika kita haus, hati kita haus, maka Tuhan akan bawa kita lebih naik dan lebih naik lagi. Amin Bro Daniel. Amin. Amin, thank you. Thank you Bro Alim. Oke, amin. Luar biasa, thank you bro. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan sapa dulu ada Bro Hadi Suharto. Bro Hadi, apa kabar bro? Oke, nggak ada videonya. Baik bro, thank you. Aduh, oke. Oke, thank you bro. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Saya akan undang Bro Widharma kembali membawa kita untuk memuji menyembah Tuhan. Silakan Bro Wi. Oke, thank you Bro Alim. Ya, mari kita siapkan hati kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami minta Tuhan seperti pujian tadi, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Mengalir dengan dahsyatnya malam hari ini Tuhan, memulihkan setiap hati kami yang terluka Tuhan. Menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan, karena Engkau Bapa yang hebat, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami malam ini siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, Pak Amin Lee, dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya ada berkat-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat kami semua sore malam hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, saya akan undang Pak Pendeta Amin Lee. Mungkin Pak Amin boleh share sedikit Pak, boleh memperkenalkan dulu Pak, Bapak itu sebagai gembala sidang dari gereja apa, atau enggak pelayanannya sekarang di mana, di bidang apa, supaya kami semua bisa lebih kenal. Silakan Pak Amin. Oke, thank you, Pak Alim. Terima kasih Pak Alim, Pak Adam, dan Andrew, dan juga senang bisa ketemu Herman juga ya, Saudara Herman. Dan saya adalah seorang gembala di Gereja Pentakosta Serikat di Indonesia. Jadi sudah 20 tahun lebih. Dan juga saya seorang pengusaha yang punya pabrik kecil gitu ya di Jakarta. Dan saya self support lah in a way gitu loh ya. Dan saya sering waktu dulu sama Pak Andrian juga udah kenal 20 tahun lebih lah ya. Adiknya Pak Andrian adalah jemaat saya di Jakarta itu. Dari Damogot ya. Dan Gereja Pentakosta Serikat Indonesia itu ada 550 gereja di seluruh Indonesia. Dan salah satu yaitu pendeta yang dibantu Pak Herman ya, tempatnya disewain di Kalimantan, buka sidang baru ya. Akhirnya ya sekarang sudah beli tanah ya di sana ya. Jadi puji Tuhan. Nah, inilah sedikit tentang saya punya pelayanan yang puji Tuhan. Itu Pak Alim. Baik Pak, terima kasih Pak Amin. Silakan Pak Amin, firman Tuhannya Pak, kami siap mendengarnya Pak. Oke, thank you Pak Alim semuanya dan teman-teman semuanya. Saya senang sekali bisa kenal dan hari ini saya mau sharing aja sedikit ya, yaitu di firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Alkitab mengatakan di Roma 12 ayat 1 sampai 2 adalah karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara-saudari yang saya hormati, yaitu memang kita jadi anak Tuhan. Hidup kita ini, tadi saya juga dengar kesaksian dari Pak Bro Taufik, dan juga Pak Daniel, ya sungguh menguatkan, bahwa di dalam kehidupan kita itu pasti ada masalah ya, ombak itu datang, angin typhoon datang, segalanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita di tahun 2022 ini kita berani berubah. Ya tadi berani bilang dia nggak berani berubah, karena dia sudah berubah ya. Dan berubahnya di mana? Nah, ada dua hal. COVID ini saya nggak tahu ya, kalau kita ini dari kalian dari luar negeri kayaknya sih nggak terlalu kena impact ya, apalagi di Australia. Nggak ada kerjaan juga dikasih $750 ya. Jadi aku bingung ya, hidup di sini kayak setengah di surga gitu. Nggak akan kesusahan gitu. Di Indonesia dikasih 600.000 aja, di KKN juga, di pungli juga, LW, LT, kasihan gitu. Nah, apa yang harus kita rubah? Yaitu mindset kita. Jadi kita ingat bahwa kita memang tidak ketemu lagi di gereja seperti dulu yang sebelum COVID. Kita bisa ngobrol, kita bisa tuhan dengan saudara seiman, dengan kakak rohani kita, dan komunitas gereja. Tapi sekarang semuanya pakai Zoom. Semuanya nggak bisa ketemu gitu. No personal touch gitu. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita berubah untuk satu hal, yaitu membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Berubah apa? Firman Dia itu menjadi kekuatan kita. Jadi Alkitab di sini dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya kita mantan Menteri Kesehatan, ya kita adalah ya Dr. Terawan ya, dia nyanyi lagu itu ya, hidup ini adalah kesempatannya untuk melayani. Ya pada saatnya sesudah kita tua, kita pikun, kita sudah whatever lah illness come ya, itu semuanya sudah menjadi berkat.
berubah untuk apa? Untuk kita punya fokus kepada Tuhan. Di dalam apa? Pekerjaan kita as a professional. Tadi Full Gospel punya visi misi ya. Yang pekerja kita profesional, kita pun yang profesional ataupun yang entrepreneur. Kita mempunyai satu kelinduan, yaitu saya mau mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, marilah kita berubah mindset kita. Although that kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain, tapi kita berani membawa diri kita mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Nah, saya sebagai seorang pendeta susah sekali ya. Susahnya apa ya? Saya sering mengatakan bahwa pendeta itu kalau masuk rumah sakit jiwa di Grogol itu harusnya pendeta dulu paling banyak. Saya ketemu satu orang, dia bilang, don't you believe that in the Amerika, dia bilang bahwa a lot of quote the mental hospital, they are all pastor and preacher and all the leaders. Dia bilang, aduh saya ketawa. Saya bilang, are you sure? Yes, dia bilang. Kenapa? Karena tekanan pendeta itu berat sekali. Ya, berat sekali. Jadi beratnya di mana? Pikiran. Jadi pikirannya itu apa? Ada satu teman bercerita kepada saya, satu pendeta yang cukup dahsyat di Melbourne, orang bule. Apa yang terjadi? Tekanan itu terlalu besar, pelayanan. Akhirnya dia sampai setengah gila, tinggalkan semuanya, cerai dengan istrinya, tinggal di Bangkok, di Thailand. Hidupnya kembali ke dunia. Nah, perubahan itu bukan kita ke dunia, tapi justru kita datang kepada Tuhan. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan, kalau bukan di dalam rencana Tuhan, kadang-kadang susah. Ya, nah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu beda. It's nothing wrong to have a big dream. It's nothing wrong to have a big ambitious. Tetapi kita mau ingat, where are we going to? And siapa berserta kita? Kalau orang dunia, siku-sikuan. Kalau saya mau dapat uang, saya hantam teman baik juga disikat uangnya ya. Sekarang banyak sekali di Indonesia yang makan duit, buka perusahaan yang bodong, ya kan bisa dapat uang ya berapa persen, 10% per bulan gitu loh. Jadi itu semuanya apa? Karena uang dunia, orang dunia itu caranya itu very bad. Tapi kita berubah supaya kita menjadi anak Tuhan yang mempunyai hal-hal yang indah. Ini ada beberapa orang yang saya mau kasih kesaksian, yaitu founder KFC, yaitu Colonel Sanders. Dia punya motor itu, I put God first in my life. God is my first priority. Wow. Dan saya pernah dengar cerita dia, umur 65 tahun, bangkrut semuanya. Tapi dia sakit di rumah sakit, dia dengar lagu di rumah sakit punya chapel, ya, dan di sana dia bertobat dan mulailah Kentucky di garasi dia. Ya, saya pernah ke Kentucky dan pendeta saya, teman saya bilang, nah, this is where the Kentucky start, dia bilang di garasinya. Jadi hari ini, kalau kita berubah untuk membawa diri kita dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Tadi kita dengar Daniel mengatakan di hubungan dengan orang tua kita. Ya, Pak Taufik mengatakan doa papanya sembuh. Itu luar biasa. Biarpun papanya sekarang hanya bisa melek matanya, but at least kita masih bisa lihat dia. Nah, ada satu lagi, yaitu founder Walmart ya. Dia bilang, the success that we have built not only on ourselves, but on the people. They are our partner. Dia bilang dia membangun sesuatu itu, menganggap karyawannya itu seperti keluarga, partner mereka. Itu adalah konsepnya apa? Orang Kristen, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia bayar perpuluhan, dan Walmart itu di Amerika, setiap misionaris kalau mau keluar negeri untuk mau pelayanan, dikasih diskon gila-gilaan. Nah, kenapa? Karena dia cinta pada Tuhan. Dia put God first. Jadi, jangan kita khawatir kalau kita anak Tuhan ini, kita taruh Tuhan duluan, orang akan ketawa kita. Tidak. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membantu kita, memberkati kita, melindungi kita, dan juga memberikan kita hikmat. Ya, ada satu orang namanya David Greenfield. Dia adalah founder Hobby Lobby. Ya. Hobby Lobby itu 5,8 bilion dia punya perusahaannya aset. Ya. Hobby Lobby di Amerika itu luar biasa terkenal. Dan dia adalah saksi yang hidup. Hari Minggu dia tutup. Dia mau karyawannya semuanya ke gereja. Dan pada hari Minggu yang luar biasa ya, dan dia bilang, aku senang, is God plan in your life, and God will bless you. Do it with wholehearted. Aku senang sekali, like doing unto the Lord. Dengan kata lain, lakukan apa seperti apa yang
kita mau lakukan seperti kata Tuhan. Dan Hobby Lobby adalah satu perusahaan yang mau change store yang di Amerika yang cukup besar. Kenapa dia bisa sukses? Dia bayar perpuluhan. Dan dia tidak takut untuk buka bukunya dan bayar perpuluhan. Namanya David Green. Dan dia bilang, we ought to be what we do. We are not a secular. A secular means that without God. Tapi kita ini adalah God's punya company. Dia ada 22.000 pekerja di perusahaan dia. Jadi ini adalah sedikit kesaksian bagaimana orang-orang yang cinta Tuhan itu. Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi memberkati mereka dengan dahsyat. Ya, yang terakhir, aku senang dengan orang ini yaitu Iconic Wireless ya, yang membangun wireless itu. Dia Strive Maji Jiwa. Dia bilang dia adalah seorang yang sukses sekali, dan dia bilang nothing not will become big house and whatever, but we must not lose our sight in His kingdom. Dengan kata lain, apapun yang kita ada itu, ingat, kita punya ending itu, fokus kita itu adalah berubah untuk menyenangkan Tuhan. Nah, inilah yang dahsyat. Dan dia bilang, there are so many people come and want to be my partner, but aku takut, dia bilang. Karena kalau tidak seiman, saya takut decision yang saya lakukan itu adalah God Kingdom decision. Dan mereka tidak akan mengerti apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, bahwa dia bawa perusahaan dia itu memberkati gereja. Jadi apa yang terjadi dengan Majlis Jiwa ini? Dia ketemu satu orang, dia bilang, halo bos, bos Iconic, bisa nggak kontribusi donation? Dia bilang, buat apa? 40 million untuk promosi perusahaan kamu, supaya banyak orang tahu perusahaan kamu dan segala-galanya. Dan dia sedih sekali. Uangnya itu mereka bawa untuk party, untuk promotion, and do whatever, a lot of worry things. Dan dia sedih sekali, dia telepon ke manajernya. Dia bilang kalau memang ada gereja di Amerika kejadian, mereka mau minta sumbangan apa, bantuin. Mereka mau conference kurang uang, bantuin, dia bilang. Oh, saya dengar baca cerita ini terharu banget itu. Dan orang businessman yang memberkati gereja, memberkati hamba Tuhan. Nah, hari ini marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Profesi kita apapun di dalam kehidupan kita, kita berani berubah. Berubah untuk apa? Hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Ya, memang tidak gampang kadang-kadang, temptation come, dan a lot of money and all that. Kan laki-laki kan sering dikasih advice, harta, tahta, sama wanita. Ini adalah paling susah ya, 3 ta ini ya. Harta, tahta, sama wanita. Marilah kita ingat, kita punya where your heart is, where your harta kamu di mana, right? And then your heart will be there. Jadi marilah kita punya hati itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, untuk hidup buat Tuhan, dan usaha kita, pekerjaan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, ya. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk menjadi saksi hidup, ya. Kita kemungkinan nggak bisa kayak Hobby Lobby ya. Saya pernah ke toko dia di Amerika, di West Virginia, pendeta saya bawa saya shopping, dia bilang, Amin, this owner is a Christian, dia bilang. Dan dia kasih banyak sekali untuk bantu gereja. Nah, hari ini marilah kita jadi anak Tuhan di tahun 2022 ini. Kita berani berubah. Berubah untuk apa? Membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Berubah untuk apa? Menjadi terang dan galak. Tuhan mengatakan di Matius 5:13, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganta, melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangkan semua orang di dalam rumah ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat pembuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, inilah yang ayat yang luar biasa yang Yesus titip pesan buat kita semuanya. Marilah kita jadi anak terang dunia ini, ya. Nah, inilah yang sedikit firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian. Ya, sebagai seorang Kristen, memang kadang-kadang salib kita itu susah sekali, ya. Nah, hari ini saya juga mau memberikan sedikit kesaksian lah, ya. Di tahun 2022 tadi saya rasa Andrew ada sedikit, ya, memang saya diinterview di kayaknya ada 9 channel ya, TV sama radio, lebih dari 10 kali kan sama radio ya. Saya sebenarnya ada seorang, ya Pak Herman tahulah kita punya pabrik
kecil ya, pabrik furniture di Indonesia, dan saya ekspor ke Australia ya. Saya tiap bulan ada kirim furniture saya ke retailer sama ke Harvey Norman, sama kemungkinan sebentar lagi akan ke Potty Wings. Jadi tahun 2020 adik ipar saya, istri saya telepon saya nangis-nangis. Saya bilang kenapa? Adiknya meninggal. Kenapa? COVID. Itu tahun 2020 bulan Maret. Dan kita ke rumah sakit di PIK. Waduh, nggak boleh lihat jauh-jauh. Dan akhirnya, sorry to say ya, petinya itu jelek banget. Udah itu ya udah beres. 2 minggu kemudian, anak perempuan saya, mertuanya, umur 56 tahun, 57, COVID juga meninggal. Anak saya tinggal di sini semuanya, dan dia telepon saya, Dad, tolong ke rumah sakit, masa diminta 125 juta. Saya ke rumah sakit, bantu ngurusin, akhirnya telepon ke COVID Center, dia bilang tunggu 2 jam nggak ada peti, akhirnya kita telepon, Pak nggak ada peti, tolong aturin. Kita akhirnya kirim peti dari pabrik saya, karena saya 6 bulan sebelum COVID, saya ada bikin peti buat teman saya. Dia minta saya bikin peti yang knockdown. Karena mau kirim ke Ambon, ke Jayapura itu, supaya irit kontainer. Kontainer satu kontainer itu 60 juta. Gitu loh. Dia bilang, Pak Amin, kalau bisa itu kok bisa saya irit separuh. Jadi saya bikin sampel buat dia, taruh di sana. Dan saya kirim ke rumah sakit di Siloam, ditolak. Karena tidak boleh bawa peti mati untuk besan saya. Ya kan, karena harus mau ambil ke grup mereka. Hanya kita beli. Nah, 2 hari kemudian COVID Center telepon minta maaf Pak, kita kurang peti dan bla 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 gitu. Dan saya bilang, Ibu mau nggak saya bisa bantu bikin peti? 10 hari kemudian ada orang datang dari Pemda, pakai baju dinas, 3 orang datang ke pabrik saya. Dan di sana itu mereka minta tolong. Kok, dia bilang, makanya saya kok, boleh nggak tolong? Ya, dia video-videoin pabrik ke atasan dia. Saya butuh pabrik peti 50 peti per hari. Emang begitu banyak orang yang meninggal, Ibu? Iya, dia bilang. Itu tahun 2020, bulan April atau Mei. Dan akhirnya saya bilang, Bu, saya nggak janji ya. Saya coba bikin sehari 20 deh. Nah, di sanalah, saudara sekalian, Tuhan begitu buka jalan karena COVID ini benar-benar berubah hidup saya. Berani berubah itu harus kita mau punya komitmen dan bayar harga. Sebelum kejadian ini, saya sudah sengsara. COVID ini begitu banyak jemaat saya yang sudah kehilangan pekerjaan, usahanya sepi. Aku bukan banker, aku nggak bisa bantu mereka semuanya. Kita bisa kirim sembako, ya dengan tapi kan kita nggak bisa long term. Jadi saya dengar suara dari Tuhan, jadilah gembala yang baik, doalah buat mereka. Memang saya ke gereja saya tiap minggu 2-3 kali pagi, berdoa pagi dengan full timer. Waktu COVID itu, Tuhan taruhkan di dalam hati saya setiap hari. Karena saya berpikir, 3 hari ngurusin gereja, 3 hari ngurusin pabrik, ya cengli lah. Tapi Tuhan merasakan nggak cengli. Tiap hari berdoa. Dari anak-anak sekolah minggu punya nama disebut satu persatu. Jadi saya hafal anak punya nama sekarang. Berdoa buat mereka supaya Tuhan lawat dan jaga mereka. Perubahan itu kadang-kadang nggak enak. Perubahan itu kita merasakan, why should I do it? Cukuplah Tuhan seminggu 2 kali berdoa. Kenapa harus mau tiap hari? Tapi itulah yang kita harus lakukan dengan suara Tuhan. Karena kita lakukan itu, banyak jemaat yang tiba-tiba diberkati dan banyak mujizat yang terjadi. Yang kena COVID sembuh, udah masuk ICU sampai 3 minggu juga sembuh. Yaitu adiknya Pak Andrian, ya Pak Lukas, masuk ke ICU 3 minggu sembuh. Karena doa, saya percaya. Nah, dengan make a long story short, akhirnya saya supply peti ke Pemda, dan dari 20 sampai 50, sampai terakhir 1 hari itu maksimum 400, yaitu 7 bulan yang lalu. Nah, inilah yang saya diinterview saya diintrospeksi, termasuknya ya biasalah ya dikira saya KKN. Saya masuk ke Pemda, ada 5 orang interview saya, dan saya juga tahu ada CCTV. Dia tanya, kenapa Pak Amin mau bikin peti? Siapa yang kenalin? Ada titipan harga nggak? Ada bayar komisi nggak? Saya bilang nggak. Saya nggak kenal siapa-siapa, ibu itu datang untuk minta tolong. Oh gitu ya. Jadi nggak kasih uang, enggak.
saudara sekalian, 850.000 peti. Bagaimana? Ibu itu bilang, kok saya nggak punya anggaran banyak, tolong bantu ya. Nah, di sanalah saya merasakan, marilah kita bantu negara kita, Pak, ya. Saya sering quote the American President, don't ask what your country can do for you, but ask yourself what can you do for your country. Jadi di sana saya mempunyai beban untuk melakukan sesuatu untuk Pemda, ya. Jadi kita buat sampai sekarang akhirnya 22.000 ya peti mati yang kita supply ke Jakarta dan juga ke seluruh Indonesia. Banyak lagi orang lain, tapi dari pabrik kita aja 20.000. Nah, ini semuanya mujizat yang terjadi. Sebenarnya peti itu karena hikmat itu datang dari Tuhan. Peti yang di Indonesia itu 189 panjangnya. Dan saya bikin 185. Kenapa? Karena bahan saya bisa irit. Nah, di sanalah saya percaya Tuhan yang membantu saya, memberikan saya pengertian bagaimana save cost and save materials ya untuk membuat sesuatu produk. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Memang saya diinterview banyak TV, Metro TV, Liputan 6 semuanya. Aduh, lihat kita bikin peti lah. Jadi kalau kamu klik, saudara klik PT Furniture Perkasa di Google, keluarnya itu pabrik peti, pabrik furniture. Jadi orang bilang kiranya kita banting setir, bukan. Kita tetap bikin furniture, itu adalah buka layang baru untuk melayani peti mati. Jadi furniture tetap jalan. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, marilah sebesar apapun usaha kita, sekecil apapun usaha kita, kalau kita berani berubah, mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan dan lindungi kita dan berkati kita. Ya, dan di Full Gospel punya teman-teman, saya percaya network kita ini mahal sekali dan pasti kita diberkati, dilindungi Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan kita seperti dunia ini. Ayat Roma 12:1 ini, biarlah menjadi pengusaha punya moto bahwa saya tidak mau seperti duniawi, saya mau menyenangkan Tuhan. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Tadi juga dikenalin, anak saya ada 3, semuanya sudah tinggal di Australia, dan saya sama istri masih Indonesia, dan kita bolak-balik. Kita sudah tidak ke Australia hampir 2 tahun. Sudah 6 bulan kita di Indonesia, di Sydney. Ya, entar bulan depan kita 2 minggu lagi kita balik ke Indonesia. Ya, nah inilah kesaksian saya dan juga sedikit firman Tuhan yang saya memberikan sedikit semangat kepada saudara-saudara kita, berada kita. Mari kita seorang laki-laki, kita adalah kepala keluarga. Jangan kita cengeng. Have a big dream untuk keluarga kita, anak-anak kita. But also we have a big dream untuk menyenangkan Tuhan. Ya, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, not only bless me, but use me. Ya, use me. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Ya, nah Tuhan berkati. Sebenarnya buat pabrik peti itu bukan rencana saya. Ya, tapi aku lakukan apa yang saya bisa. Dan kemungkinan 2 bulan lagi saya akan kirim peti ekspor ke Sydney, ke Fairfield ya. Saya kenal orang baru yang punya rumah duka. Jadi inilah yang Tuhan buka jalan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai niat untuk menyenangkan Tuhan, berani berubah untuk mempersembahkan hidup kita di tangan Dia, dan jangan berani berdoa, Tuhan, jangan aku cinta uang lebih daripada aku cinta Engkau. Ya. Itu yang paling penting ya dalam kehidupan kita. God is my first priority. Ya, oke. In closing, yang satu orang itu mengatakan, oke, itu CBN punya bos yang terakhir. Dia di interview Pat Robinson. Dia bilang, what is your secret and you are so successful? Dia bilang, my secret is every day I spend time with my Lord Jesus. Wow. Every day I spend time with my Lord Jesus. Ya, itu yang paling penting ya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Dan saya serahkan kembali ke Pak Harim dan juga Pak Vincent yang juga Pak Adam. Ya, God bless you all. Thank you so much. Wow. Thank you Pak Amin, luar biasa. Thank you Pak Amin. Thank you Pak Amin. Wow. Oke, saya mencatat Pak Amin. Jadi langkah-langkahnya kita untuk berani berubah itu, yang pertama kita harus berubah dulu mindset kita ya Pak Amin ya. Kita jadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita. Dan juga kita put God first, kita mau fokus sama Tuhan pertama kali. Lalu yang kedua, kita juga pria-pria harus berani untuk komitmen, untuk berani untuk bayar harga. Seperti tadi Bro Taufik juga sudah komitmen berdoa buat papahnya, itu adalah langkah
supaya berani terjadi sebuah perubahan ya Pak Amin ya, begitu ya. Luar biasa. Oke, mungkin brothers ada yang ingin bertanya kepada Pak Amin, apapun juga boleh bertanya kepada Pak Amin, baik soal bisnis atau firman Tuhan. Saya kasih waktu, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Bu Herman atau Bu Andrew yang bertanya. Ya, saya bukan mau bertanya, saya cuma mau bersaksi aja buat Pak Amin. Yes, bro. Jadi yang Pak Amin ngajarkan malam ini bukan hanya ngomongan doang gitu ya, tapi sudah dia kerjakan. Ya, sudah berapa banyak gereja yang dia bangun, ya, pos penginjilan yang dia bangun. Ya, bayangkan aja Ketapang ya, Ketapang Kalimantan Barat. Itu zamanku masih di sana aja, mesti 6 jam dari Pontianak. Tapi itu pun dibantu Pak Amin. Ya, masih banyak lagi ya yang dikerjakan Pak Amin. Ya, saya tahu dia pengusaha yang sibuk. Bisnisnya bukan bisnis yang kacang-kacangan ya. Ini bisnis yang buat ekspor punya Grab gitu ya. Nah, bisa tahu betapa sibuk, tapi dia juga meluangkan waktu untuk jadi pendeta. Dan amazingly, Pak Amin itu juga sangat rendah hati. Jadi 5 tahun yang lalu, walaupun kita belum kenalan ya, saya teks ke Pak Amin kalau ke Sydney kita ngopi bareng ya gitu ya. Ini cuma waktu itu cuma untuk testing aja, lihat ya. Ternyata langsung dijawab Pak Amin, oh ya boleh kita ngopi, tapi sampai sekarang belum sempat gitu. Nah bayangkan ya, saya bukan siapa-siapa, tapi Pak Amin itu sangat low profile ya, sampai kita ini. Nah saya kebetulan juga pernah berkunjung ke pabriknya papanya Pak Amin, Pak Ali. Itu juga luar biasa low profile-nya. Saya kaget gitu, sampai diketemuin gitu. Saya bilang, ya, benar nih Pak Ali mau ketemu. Iya, dia bilang. Saya sampai nggak habis pikir ya. Saya bukan siapa-siapa ya, cuma kebetulan kenal-kenal biasa, kenal baik juga tidak gitu. Tapi sampai diketemuin. Dari sini saya bisa ngambil kesimpulan bahwa Pak Ali, Pak Amin ini satu keluarga semua sangat low profile. Ya, tidak memandang besar kecil. Dan masih banyak hal lagi yang disaksikan teman-teman gereja yang dibantu Pak Amin ya. Itu wah sangat luar biasa. Jadi Pak Amin ini bukan hanya ngomong kerjaan-kerjaan gitu. Ya, sudah dikerjakan. Nah, kita mudah-mudahan juga bisa mengikuti teladan Pak Amin gitu ya. Ya itu aja sih ya. Oke, luar biasa Bu Herman. Thank you, Bro. Bro Andrew mungkin mau menambahkan atau mau bertanya? Ya, saya tambahin kesaksian aja sedikit ya untuk Pak Amin. Ini saya kenal beliau sebenarnya udah lumayan lama. Dari tadi yang Pak Amin bilang dari sejak saya kurus sampai udah begini. Jadi dari zaman saya masih belum menikah sampai sekarang udah punya anak gitu loh. Kita masih keep in touch dan kita masih jadi seperti teman baik lah. Saya anggap Pak Amin ini seperti Koko, jadi saya panggilnya Ko Amin gitu ya. Jadi saking deketnya itu sampai satu family itu kenal semua lah gitu loh. Kenal semua sama anak-anaknya gitu. Dan kita juga, saya juga mau sampaikan selamat untuk Pak Amin nih yang baru dapat cucu. Cucunya baru lahir nih. Ya. Cucunya sangat-sangat cantik lagi. Luar biasa diberkati makanya. Ya, thank you banget Pak Amin untuk firman Tuhannya. Saya juga merasakan sendiri begitu besar setiap kali kalau ngobrol sama Ko Amin itu kayaknya waktu tuh kayaknya berjalannya cepat sekali. Tiba-tiba udah 2 jam, tiba-tiba udah 3 jam. Kemarin ini sampai kita ngobrol sampai 4 jam ya, Ko Amin. Nggak berasa ya. Jadi setiap kali itu pasti ada masukan-masukan dan ada pengetahuan yang luar biasa dah gitu ya dari Ko Amin. Jadi Ko Amin ini orangnya yang sangat-sangat saya admire dan sungguh sangat menjadi berkat juga buat keluarga saya gitu loh. Ya, thank you banget Pak Amin untuk firman Tuhannya. Terima kasih untuk pelayanannya juga dan semakin diberkati. Thank you. Itu aja sih tambahan dari saya. Thank you. Thank you, Bro Andrew. Oke, mungkin brothers yang lain, mungkin Pak Adam akan ada yang ingin ditanyakan, apapun juga tentang yang Pak Amin sampaikan. Saya sebenarnya hanya ketemu Pak Amin di WA, karena saya dikenalkan oleh Pak Ardian. Pak Ardian sudah cerita banyak tentang
ini legendary ya, Pak Amin ya. Saya sendiri belum ketemu. Kita udah janjian 1 atau 2 minggu yang akan datang kita akan ketemu ya Pak. Kita akan ngopi juga. Ya, so looking forward to meeting you. Kopi. Ayo, siapa mau ikut? Gabrang, semua mau ikut jadinya. 20 tahun lebih saat dari belum botak sampai botak ketemu lagi. Oh itu Wirawan. Oke. Ya, Pak Taufik. Pak Taufik, angkat tangan Pak Taufik. Iya. Ya, silakan Pak. Ya, saya tadi benar-benar terharu juga atas khotbahnya Pak Amin ya. Memang belajar berani berubah itu memang itu saya coba terus-menerus. Jadi menjalani hidup ini memang kita harus mengikuti perubahan yang terjadi juga. Apa yang masa lalu itu adalah pelajaran dan yang jelek itu kita rubah dan yang baik kita keep dan kita teruskan. Bagi saya hidup itu Amin ya dan teman-teman di sini itu adalah cobaan yang dikasih yang harus kita jalankan melalui guidance Tuhan kita yaitu Yesus. Karena tanpa ada cobaan itu nggak ada tantangan dalam hidup. Seperti yang sekarang saya alami, saya ini masih berdoa terus biar bisa ketemu papa saya. Memang kehidupan manusia itu di tangan Tuhan, tapi nggak ada salahnya kita mensyukuri papa saya masih bisa bernafas sampai saat ini. Walaupun kalau ibarat koko saya bilang itu mobil peralatannya kabelnya udah putus seperti itu, tapi masih bisa jalan, mesin engine-nya itu masih jalan Pak. Maka kalau abang saya koko saya dokter itu bilang kalau ada kesempatan sudah bisa balik, tidak ada salahnya you bisa balik. Jadi Pak Amin sekali lagi terima kasih pencerahannya hari ini. Itu menguatkan kita semua, apalagi saya yang tidak pantang menyerah. Tapi saya hanya bisa berharap kalau Tuhan berkehendak lain, itulah rencana Tuhan. Jadi saya harus siap. Saya rasa seperti itu sih Pak Amin. Salam kenal, semoga bisa berjumpa. Saya diajak sama Bro Adam nih. Siap. Thank you, Bro Taufik. Oke, Pak Alim. Ya, Pak. Saya pikir Pak Amin tuh sekarang ada di Jakarta posisinya, tapi ada di sini ya. Di sini ya. Di maskot. Oh, di maskot. Di Square, Pak Adam. Di Green Square tepatnya. Green Square. Di Green Square, dekat tuh Pak Adam. Saya di maskot. Iya, mantap. Oke, kita atur. Wah, Pak Denis baru datang. Halo Pak Denis. Sorry Pak Amin, telat. Mohon diampuni dosanya ya. Tadi soalnya kerja dulu bukan mementingkan pekerjaan dunia, tapi saya pikir pekerjaan dunia juga penting. Kalau nggak bisa punya Zoom juga gitu. Thank you Pak Denis. Salam hormat buat semua Pak Halim. Thank you Pak Denis. Pak Wi, ya. Makin keras nih Boksu nih. Habis dari Bali kayaknya mantep nih. Betul. Jadi ada yang lucu. Saya bawa pants casual ya. Saya pikir ya mau ganti-ganti. Tiga-tiganya nggak muat tuh. Bagaimana tuh ceritanya? Jadi mau salahin siapa? Salahin fansnya atau salahin diri sendiri kan? Udah begitu deh. Dan terus ada yang lucu lagi. Saya mesti foto session next week gitu. Saya bawa dong jasnya. Saya coba tadi gitu. Ampun, juga nggak muat, terpaksa harus bikin celana baru. Kalau nggak lucu juga. Aduh, ternyata pandemi bikin kita pusing keluar duit terus gitu. Tapi nggak apa-apa. Duitnya datang dari Tuhan, jadi is okay. Foto Pak Denis di mana Pak lokasi Pak? Babinya nggak tahan Pak Denis. Jakarta. Okay. Kenapa? Foto kulit babinya nggak tahan itu.
Oh gitu ya, memang sengaja saya panas-panasin gitu. Karena saya tahu apalagi Widarma paling doyan kan gitu. Semua doyan di sini, Pak. Gitu ya. Yang panas Raja Bipang loh, Raja Bipang paling panas kayaknya. Tapi memang di Bali itu kemana-mana kita ketemunya kan kayak gituan ya. Tapi the setting is ada di daerah mana saya lupa ya. Saya rasa menjelang tiba di Gilimanuk ya, yang mau nyebrang ke Ketapang ya. Itu sepanjang jalan itu sudah masjid loh. Dan masjidnya nggak kecil-kecil nih. Segede-gede masjid, benar-benar segede masjid gitu. Nah, jadi memang mereka itu sangat sangat ekspansif sekali ya. Kita katanya ini low profile gitu. Kalau kita tuh low profile. Ya, tetapi saya nggak terlalu worried ya. Saya nggak terlalu percaya dengan bangunan-bangunan tempat ibadah. Karena bagi saya itu cuma simbol aja yang kelihatan mata. Yang paling penting yang nggak kelihatan mata. Nah, itu yang lebih penting. Makanya kita ini mesti bertumbuh. Pak Amin lebih ahli dari saya untuk terangin. Tetapi sekarang juga ada satu hal ya, saya baru tahu, ini minta maaf kepada yang profesinya pendeta. Jadi ada pendeta yang sedikit agak marah sama saya saat saya bilang, nanti kan kita juga diadilin, saya bilang. Waktu kita meninggal. Tahu nggak dia bilang apa? Berarti Pak Denis tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bayangin, bilangnya begitu. Akhirnya saya terpaksa harus cari-carilah literature. Rupanya ini termasuk alirannya hyper grace yang kayak beginian, gitu ya. Saya sangat sedih dalam hal itu mendengarnya. Akhirnya sebelum dia meninggalkan Zoom meeting karena dia ada urusan, waduh dia bilang, Pak Denis ngomong begini, ntar malam saya nggak bisa tidur, gitu loh. Kenapa? Karena dia doktor teologi. Terus juga dia kalau nggak salah dekan sekolah teologi dan dia memimpin gereja begitu. Ya, jadi saya nggak tahu, saya harap dia yang benar, saya yang salah, nggak masalah. Tetapi ayatnya ada beberapa yang di Ibrani dan di Wahyu juga ada gitu kan. Ibrani bilang, Pak Amin pasti tahu, kita mati satu kali dan diadili kan gitu kan. Jadi saya bukan ngada-ngada gitu. Nah si beliau ini saya nggak mau sebut nama karena nggak etis ya, saya sangat hormat juga sama dia. Jadi ya saya bilang kan orang kan bisa saja melakukan. Oh dia bilang enggak, kalau orang yang udah terima Yesus tindakannya, kelakuannya, apapun pasti sudah berubah. Dia bilang sesuai dengan yang dilakukan Yesus. Oh benar dong, secara sederhana memang seperti itu. Tapi pertanyaannya, realitinya apakah begitu? Kita yang mencoba aja setengah mati, gitu loh. Nah, tetapi saya bilang begini, saya nggak mau bilang Bapak salah, saya benar, atau sebaliknya, saya benar, Bapak salah. Saya cuma mau bilang nanti ada waktunya, saya akan tunjukin ayatnya, Bapak terangin ke saya, kenapa masih ada gitu. Yang di Wahyu lebih serem lagi kan, Pak Amin? Siapa yang tidak masuk di dalam buku kehidupan akan ditendang ke neraka. Kurang lebih begitu deh. Nah, jadi apa? Itu kalau saya pribadi percaya semua itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Gitu. Tentu kita harus berusaha, ya. Iman tanpa perbuatan kan mati. Ya. Tapi saya kurang sependapat kalau udah selamat, selamanya selamat. Kalau ada, saya pengen ada ayatnya. Nah, soal bilang, karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, saya setuju. Kita siapa? Kita nggak mampu kok kalau untuk melakukan, mau kurangin dosa kita nggak mampu. Gitu. Tapi seperti itu yang terjadi ya, makanya agak serem ya. Untung di forum seperti ini kita lebih bebas kan ngomongnya gitu ya, jadi nggak ada problem gitu. Cuman itu yang saya mau share. Saya pribadi sedih. Tapi saya juga nggak bisa bilang apa-apa saat ini ya, karena memang kenyataannya sudah seperti itu. Cuman saya terlalu yakin ayatnya ada dan saya yakini ayat itu benar gitu loh. Bukan berarti saya nggak percaya saya bakal masuk surga. Saya rasa saya super yakin gitu. Tetapi bukan itu poinnya gitu. Ujung-ujungnya masih ada 1/1
seconds Tuhan bisa change his mind kok. We don't know gitu loh. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Kira-kira itu aja Pak Adam dan teman-teman yang saya bisa Thank share. you, Ya, Pak mudah-mudahan Dennis. berkenan untuk mendengarnya. Thank you, Pak I love Dennis. you all. Ya, Love you. bye-bye. Oke, saya akan tutup Pak Amin. Saya mau tanya satu saja untuk saya penutup. Pak Amin boleh nggak share secara singkat tipsnya bagaimana caranya bisa menjadi pengusaha dan pendeta. Nah, kita barangkali saya melihat nih, ada banyak nih yang pria-pria nih sepertinya kayak Pak Adam nih bisa cenderung jadi pendeta nih. Nah, bagaimana caranya, tipsnya nih Pak Amin, supaya balance sih, kita bisa jadi pengusaha Arifin tuh. juga atau juga pendeta juga. Karena kan nggak mudah, apalagi tinggal di Indonesia, Pak Amin. Ya, silakan Pak Amin. Oke. Saya rasa aku juga nggak sempurna ya. Jadi yang saya lihat itu adalah kelinduan kita ya. Oke. Put it this way, bahwa 2 tahun yang lalu sebelum saya datang, saya kena COVID bulan Juni, dan anak saya suruh saya ke sini. Jadi bulan Juni saya kena COVID, bulan Juli saya ke sini. Jadi sebelum saya kena COVID, hampir 1,5 tahun, saya tiap pagi pasti ke gereja berdoa untuk bangsa negara Indonesia kita dan segalanya. Nah, sebagai seorang manusia, memang saya tadi bilangin temptation itu pasti ada. Should I put my factory first atau God first gitu loh. Jadi kalau kita bisa ambil keputusan Tuhan, aku habisin 1 jam berdoa, itu nothing gitu loh. Jadi as a Christian, aku tahu waktu kita kerja, kerjalah dengan sepenuh hati. Waktu kita melayani dengan sepenuh hati. Saya sering ke pabrik kalau memang saya udah bilang, jangan telepon aku ya, Bapak lagi sibuk, 2 jam ini jangan ganggu. Jadi mereka tidak akan telepon saya akan fokus untuk pelayanan. Nah sebaliknya, kalau aku di pabrik, saya akan bilang sama saya punya full timer di gereja, Bapak lagi sibuk 2-3 jam ini jangan ganggu, ada apa-apa WA saja. Jadi kita is a time management and bagaimana kita atur waktu kita. Tapi amazingly kalau kita mempunyai kelinduan, saya percaya Tuhan bisa buka jalan pada alim ya. Jadi kita harus mau, jangan kita setengah kerja, entah tiba-tiba kita kerja kita nyanyi lagu rohani, itu nothing wrong gitu loh. Tapi kita waktu kerja kita fokus gitu. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan berikan saya hikmat, saya mau bisnis ini, boleh nggak Tuhan? Nah inilah yang kita ikut serta Tuhan di dalam kehidupan kita, ambil keputusan gitu. Tetapi kita mempunyai kerinduan untuk mengatakan, Tuhan, aku mau hidup ini menyenangkan Engkau. Jadi kita balance ya. Ada banyak orang yang tidak balance in a way that aku mau kasih satu kesaksian ke Bro Harim dan teman-teman. Saya tamat dari Newcastle University di Australia, ya di Newcastle, which is 3 hours from Sydney. Waktu saya kuliah di sana, pendeta saya juga seorang pengusaha. Tapi ada satu hal yang saya lihat agak sedikit menyedihkan, yaitu kita disuruh bantu gereja kerja, saya senang banget. Tapi tiba-tiba itu kerja nyanyi, gitu. Udah tuh nggak fokus gitu. Aku rasa nggak terlalu benar. Jadi kita ikut serta Tuhan bantu Tuhan. Aku mau buka investasi ini boleh nggak? Kalau Tuhan bilang nggak boleh jangan. Nah, jadi kita ikut sertakan Tuhan di dalam keputusan kita. Tapi waktu kita kerjalah sepenuh hati. Waktu kita melayani dengan sepenuh hati. Itu aja yang saya mau sampaikan ke Brother Halim dan juga teman-teman. Tapi ingat bahwa Tuhan di dalam doa kita dan keputusan kita. Kelihatannya kayak kita cengeng, kok pengecut gitu loh. Apa-apa tanya sama Tuhan. Nothing wrong. Orang bisa bilangin kita goblok, bodoh, yang nggak sebodoh lah. Ya, tapi buat kita itu adalah kita konsultasi, knowledge God in His way gitu loh, ya. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, jadi enjoy melayani ya. Super sekali Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Wah, saya ingat berarti Kolose 3 ayat 23 Pak Amin ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi untuk teman-teman brothers, dimanapun juga kita bekerja, bisnis, kerjakanlah bisnis kita, pekerjaan kita sama seperti untuk Tuhan, Pak Amin gitu ya. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan segalanya. Terima kasih Pak Amin sekali lagi untuk firman Tuhannya. Boleh teman-teman kita berikan jempol atau enggak berikan applause buat Pak Amin. Terima kasih.
Wow, luar biasa. Siapa yang berkati? Wow, luar biasa. Oke, Pak Amin, terima kasih sekali lagi. Oke, saya akan undang Pak Adam. Pak Adam untuk memberikan Oke. kesaksian sebagai penutup, Pak. Silakan Pak Adam. Oke, Pak Halim, announcement ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke, ini announcement-nya mungkin ada hubungan dengan apa yang Pak Amin sudah bicarakan. Dare to change. Ayo, siapa yang mau berubah? Pak Amin juga bilang, 1 jam berdoa itu nothing. Ya, ingat ya teman-teman ya, 1 jam berdoa itu nothing. Announcement saya ada 3. Tiga-tiganya ada hubungan dengan doa. Pertama, besok malam jam 8. Kita ada leaders atau members prayer gathering yang akan dipimpin oleh Pak Jeffrey Miharja sebagai prayer and fasting department director. Nah, jangan salah dengar ya. Ini prayer and fasting. Kita diajak sama-sama sama Pak Jeffrey untuk fasting sama-sama besok. Jadi teman-teman yang bisa mulai dari besok pagi fasting sampai sebelum berdoa. Kita berdoa jam 8 malam waktu Sydney. Dan juga jangan lupa tiap Senin pagi jam 9 pagi waktu Sydney, jam 5 pagi waktu Indonesia juga ada berdoa dengan nasional. 1 jam berdoa itu nothing, kata Pak Amin. Terus Rabu depan jam 8 kita ada kumpul lagi ANZ prayer meeting. 1 jam juga, 1 jam prayer itu nothing. Ayo teman-teman, dare to change, kita berubah mulai hari ini. Mulai besok kita hadir berdoa. Pak Amin sudah memberi testimoni, dia berdoa tiap pagi. Ya, mujizat, sembuh, segala macam sudah terjadi. Merubah, bukan saja merubah diri dia sendiri, tapi juga merubah hubungan kita dengan Tuhan. Ayo, kita mulai dari besok. Thank you, Pak Halim. Gitu saja. Wow, thank you Pak Adam. Ini saya lihat Bro Taufik sudah langsung ganti nih background-nya. Luar biasa Bro Taufik. Waduh, langsung instan Pak Amin. Waduh, melangkah nih. Desainer itu. Desainer beda aja nih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para pria-pria hebat yang malam hari ini sudah join. Kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Kita akan minta nanti Pak Jeffrey Miharja untuk tutup dalam doa. Mungkin ada prayer request. Yang pertama mungkin kita akan sama-sama berdoa untuk Bro Taufik ya Pak Jeffrey ya, untuk papanya. Boleh dibantu dalam doa Pak Jeffrey. Juga kita akan berdoa juga buat Pak Amin yang sudah menjadi berkat buat kita semua malam hari ini. Dan juga mungkin untuk setiap kita para FGB Men yang ada di Sydney atau enggak di seluruh Indonesia, atau kita berdoa buat bangsa kita Indonesia, atau ya mungkin hari ini Pak Jeffrey Australia Day ya, kita berdoa buat negara Australia juga secara khusus, dan selebihnya mungkin Pak Jeffrey akan tutup dalam doa. Ya Pak Jeffrey ya, silakan Pak Jeffrey. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Doa orang yang sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan, sungguh mengucap syukur kalau sore malam hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui hamba-hambamu yang sudah menjadi berkat bagi kami sekalian. Oleh hambamu, Pendeta Amin, untuk Pak Taufik, dan juga untuk Daniel. Bersyukur untuk kesaksian ini Tuhan. Memang 1 jam itu terasa cepat sekali Tuhan. Nothing menurut tadi yang kami dengar Tuhan. Tapi biarlah melalui 1 jam ini Tuhan kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doa yang akan kami sampaikan bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbelas kasihan pada kami melalui doa-doa kami ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk besok Tuhan yang kami akan berdoa untuk weekly prayer ANZ. Begitu juga untuk minggu depan monthly prayer ANZ. Untuk pagi pada pagi jam 5 waktu WIB, jam 8 pagi waktu Sydney, kami juga mau berdoa Tuhan untuk itu. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan boleh terus memberkati kami, melalui kami, sehingga kami boleh menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh melakukan semua ini untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Amin. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Kiranya Tuhan kumpulkan kami kembali seturut dengan waktu dan rencana Tuhan, dan khususnya untuk besok hari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk lebih bertekun kepadamu, untuk lebih berdoa, dan kami mau mengkombinasikannya dengan berpuasa Tuhan dari pagi sampai sore nanti, sore besok. Kami menyerahkan semuanya ini demi puji dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga untuk boleh kami diberkati, seluruh chapter-chapter di INZ boleh terus berkobar-kobar, boleh terus bertumbuh, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah nama-Mu kekal selamanya, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya di dunia ini, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Pak Denis, puji Tuhan. Thank you Pak Halim. Thank you Pak Amin, Pak Edam, teman-teman semua. Salam Foto sehat. dulu boleh? Ya, boleh. Ayo, silakan. Boleh, Bro Andrew, silakan Bro Andrew. Coba dibuka Adam, kameranya Adam. semuanya. Yang belum dibuka, silakan dibuka kameranya. Yang pakai laptop bisa difoto, tolong. Padam bisa Padam? Adam yang foto. Ya, saya fotoin. Udah foto, udah. Udah ya. Udah. Foto. Oke. Oke, nanti saya kirim. Oke, Thank you. saudara. Bye-bye. Ya, sekali lagi terima Thank you kasih. semua. Terima kasih, I love you all. Lagi. Oke. Ya, Good night yang mau semua. foto, jangan silakan. Oke, Pak Amin. Alim, Pak Amin, ya, Pak Alim, teman-teman. Pak Alim. Sen dan Pak Ya, Pak Adam. Denis. Tadi kelewatan kita belum doa buat Bro Taufik nih. Oh Gimana iya, Pak? lupa. Oh iya, iya. Oke, kelewatan tuh. Sorry, Ya, mari sorry. kita Pre-request sama-sama. boleh nggak nih pre-request? Boleh. Nih badan pegel-pegel, nggak tahu nih besok mungkin mau PCR test atau apa. Ada yang pernah kena Omicron nggak gitu gejalanya? Aku belum. Pegal-pegalnya sebelah mana? Bro James. Mungkin nggak tahu. Ya, Herman pernah nih, Herman. Ya. Jadi saya pegal-pegal. Bro James, Bro Hendra, Yes. pegel-pegel ya? Iya. Semua badan nggak? Semua badan? Sekarang habis makan sih enakan, so it's mungkin efek lapar kali ya. Tapi tadi kan juga keluar seharian, jadi nggak tahu apa gara-gara emang kecapean atau something else. Tapi sih udah makan Panadol sih, everything looks good. Ini juga udah. Coba lihat besok pagi kalau masih pegel-pegel, itu mungkin gejala Omicron betul. Karena teman-teman sudah mengalami seperti itu. Tapi nggak usah dipikirkan. Jadi you besok PCR bukan PCR, rapid test dulu dari REDS itu, kalau nggak negatif ya sudah. Berarti pikiran aja juga lagi. Oh gitu. Ini ada Dokter Arto, tanya sama Dokter Arto, Hendra. Ini ya. Mana Dokter Arto? Medicare-nya nomor berapa dulu? Aku catat dulu. Ya minta didoain aja deh kalau gitu. Oke. Amin. Oke, Jeffrey silakan. Apa Pak? Silakan doakan Pak Taufik sama Pak Hendra. Saya? Iya. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Brother Taufik dan juga Brother Hendra, dan khususnya Brother Taufik. Kami berdoa untuk papahnya yang pada saat ini Tuhan izinkan untuk sakit di Jakarta Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus berkati, dan sehingga apa yang diharapkan, apa yang diminta oleh hamba-Mu Brother Taufik ini untuk boleh bertemu Tuhan. Bukan suatu hal yang mustahil. Tuhan akan mengatur segala sesuatu dengan baik dan seturut dengan waktu dan rencana Tuhan sendiri. Kami mau menyerahkan keluarga dari papanya Brother Taufik ini, berikut juga kakaknya yang ada di Jakarta yang seorang dokter, dan juga keluarga besarnya boleh dengan kesabaran, dan boleh terus dengan iman, dan terus boleh bergantung dan berharap hanya kepadamu saja, supaya boleh ada suatu pertemuan yang terakhir yang Tuhan boleh izinkan pada waktunya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Brother James yang pada saat ini merasa badannya kurang sehat, tapi kiranya Tuhan boleh menjamah badannya sehingga segala sesuatu ini boleh kembali normal seperti biasa Tuhan. Supaya semua apa yang boleh dilakukannya seperti kegiatan sehari-hari, keluarganya semua boleh diberkati oleh Tuhan.
Kami mau menyerahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, karena di dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah menyerahkan kedua hamba-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Pak Jeffrey. Amin, amin. Thank you. Amin, amin. Thank you semua. Thank you Pak Pendeta. Amin. See you soon. See you. Sampai ketemu ya. Thank you Johnny. Thank you. Thank you semua. See you next week. Thank you. Thank you, Pak Adam. See you later. Thank you semua bro. Bye bye. Thanks Salim. Good job. Wirawan. Thank you, Pak Adam. Herman double N. Kita Thanks Pak Daniel. Sharing lagi barangkali boleh masih oke. Kenapa? Jadi tadi siapa yang naik sepeda tandem tuh? Oh, itu Herman sama nggak tahu siapa tuh Herman. Itu anggota sel group kami gitu. Jadi hari ini kita ada tour berlibur bersama satu sel group. Ya, jadi kita biasanya setahun ada 1 hari, 2 hari kita outing satu sel group. Tadinya mau tempat yang jauh-jauh tapi berhubung beberapa anggota nggak bisa pakai mobil atau apa, ya kita akhirnya ke Olympic Park. Dan amazing, saya udah 10 tahun lebih tinggal di Sydney, nggak tahu Olympic Park itu sebagus itu. Ya, biasanya saya ke Olympic Park itu cuma 3 kali, ya. Cuma sampai ke train station, naik ke atas, lihat, wih, nggak ada apa-apanya, pergi lagi gitu. Dulu jelek, setelah Bro Adam pindah ke sana baru bagus. Oh iya. Thank you bro. Ya mantap. Saya itu ya, saya sarankan teman-teman kalau ada waktu main-main ke sana yang nggak kalah sama luar negeri. Kita juga tinggal. Oke, laporan dulu ya. Iya. Nanti bisa disediakan kue apem. Ya, kue apam itu bahasa Ponti. Apam. Kan bilang protes dia itu bukan apam, dia bilang. Itu martabak, ya sama lah itu. Ya, saya udah booking Pak Adam, nanti kalau pas saya lagi break itu ada cuti atau apa, udah pasti Pak Adam saya gedor-gedor pintu. Iya, silakan. Ayo Wirawan, ayo semangat. Ayo. Dia udah biasa dia ke kita, ya. Wirawan mah goes, langsung goes dia, goes. Bajak juga ini Pak Tatang nggak hadir sini, kita baca juga. Pak Tatang lagi sibuk dia foto-foto hari ini. Oh ya. Foto firework. Bang Ardi. Oke. Ya. Nanti kita bajak nih, katanya mau jalan dari Olympic Park sampai kemana Pak Adam? Paramata ya katanya. Oh, Paramata naik sepeda itu mah, jalan-jalan ke kejauhan. Siapa aja. Dari Olympic Park ke Wentworth Point boleh, lah ke Rhodes, Wentworth Point atau ke Ermington boleh. Oke. Ya, oke. Thank you everyone. Good night, good job. Thanks Thank Wi. you. Thanks Salim. Oke, good night ya. Thanks Daniel ya. Ya, Good night. Good night.